datang dalam kompetisi debat hukum nasional Universitas Esa Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari delegasi Universitas Pancasila yang pada hari ini berdiri pada posisi kontra terhadap mosi stimulus ekonomi pemerintah dalam memberi kepastian hukum bagi pengusaha makro dalam menghadapi resesi ekonomi akibat COVID-19. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Fania Amelia Nafas sebagai pembicara pertama bersama rekan-rekan saya, Muhammad Alima sebagai pembicara kedua dan Yehuda Untarjo sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, sebelum terlalu jauh memasuki argumentasi kami, izinkanlah kami mendudukan definisi daripada resesi serta kepastian hukum bagi pengusaha makro. Berdasarkan definisi dari The National Bureau of Economic Research, recession is the period between a peak of economic activity and its subsequent trough and or low point. Dan kepastian hukum bagi pengusaha makro adalah bagaimana sebuah aturan menjadi nyata dan realistis. Hal itulah yang Dewan Juri yang terhormat yang sangat penting, karena untuk menganalisa ekonomi itu bagaimana perangkat tersebut bekerja dan bagaimana penegakan itu bekerja. Setidaknya terdapat beberapa poin utama yang melandasi ketidaksetujuan kami terhadap mosi pada hari ini. Yang pertama, stimulus ekonomi utopia jika tidak tepat pada sasaran. Yang kedua, adaptasi pasar adalah kemutlakan di kala pandemik. Indikator stimulus ekonomi haruslah tepat pada sasaran. Contohnya pada negara Singapura yang memiliki industri pariwisata yang menjadi utama. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah hal yang tepat dalam pemutusan kebijakan stimulus ekonomi di Indonesia? Pada masa pandemi, beberapa sektor tentu dapat dijadikan pionir utama, yang mana dapat membawa keuntungan besar bagi bangsa Indonesia, seperti industri telekomunikasi. Paket kebijakan pemerintah dalam beberapa sektoral diharapkan mampu serta tepat dalam menghadapi resesi. Dewasa ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang justru tidak tepat, karena sebagai contoh, pemberian kartu prakerja yang sangat disayangkan, terdapat banyak sekali manipulasi pada saat di lapangan. Stimulus merupakan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi memperbaiki keadaan ekonomi serta memastikan kepastian hukum. Maka sudah sepatutnya tidak hanya sesaat saja atau hanya sebagai pemanis saja. Kebijakan untuk melakukan stimulus tidaklah sesederhana membalikan tangan, karena pada dasarnya ekonomi suatu negara sangatlah kompleks. Hal yang paling sederhana adalah kontraksi mata uang asing terhadap rupiah dan lain-lainnya, yang mana stimulus ekonomi dibuat untuk mempermudah. Namun hari ini stimulus bisa menjadi ancaman Dewan Juri yang terhormat, yang mana perusahaan dihadapkan dalam keadaan yang sebenarnya yang tidak penuh dengan ketidakpastian, dan relaksasi pajak di masa pandemi ini lebih longgar daripada sebelumnya. Tapi setelah pandemi selesai, tolong dibayangkan Dewan Juri yang terhormat, pengusaha harus kembali berdiri pada kakinya sendiri. Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah dilakukan memang dipercaya untuk meningkatkan cash flow dan yang terhormat. Namun faktanya berbanding terbalik, karena daya beli masyarakat tetap rendah, dan bahkan ternyata pemberian dana tersebut sesuai data yang kami lansir dari Kementerian Keuangan bahwa negara kembali melakukan peminjaman. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saja mengakui bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan stimulus ini sangatlah bergerak dengan lamban karena tingkat ekonomi masyarakat yang masih lemah dan berimbas kepada pengusaha makro. Lalu tindakan pemberian uang sama halnya seperti bom waktu yang akan meledak, karena negara harus mengorbankan cadangan uang yang mana harus melakukan peminjaman pula. The effectiveness will depend on the degree of political commitment and well-coordinated implementation on the ground, sebagaimana disebutkan dalam ASEAN Policy Brief 2020. Melihat fakta bahwa kontraksi ekonomi tidaklah serta-merta berkorelasi dengan besar dan kecilnya stimulus Dewan Juri yang terhormat, agaknya perlu melihat sejumlah faktor lain di balik keberhasilan program stimulus ekonomi. Pandemi virus COVID-19 telah membuat sejumlah negara tumbang dan jatuh ke ruang
jurang resesi, Dewan Juri yang terhormat. Namun masih terdapat beberapa negara yang diprediksi bisa bertahan serta selamat dari resesi. Sebagai contoh negara Cina, Vietnam, dan Turkmenistan, yang mana pertumbuhan positif yang diraih oleh beberapa negara tersebut merupakan suatu berkat, yang mana aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya dan tidak terpengaruh sama sekali terhadap pembatasan sosial dan berhasil beradaptasi pada pasar Dewan Juri yang terhormat. Companies that bring something new and fresh to the market, that step outside of the box or normal, this is what defines micro enterprise, sebagaimana dikatakan oleh Mark the Entrepreneur on Economic Theory. Sektor industri mana yang masih baik dan beroperasi serta memberikan penghasilan keuangan serta menyerap tenaga kerja haruslah terus dioptimalkan dan dilindungi Dewan Juri yang terhormat. Pertimbangan kombinasi antara komposisi serta karakteristik demografi di Indonesia dengan sejumlah faktor yang lainnya, yang mana faktor-faktor tersebut adalah komposisi penduduk menurut kelas ekonominya serta pemahaman geografis penduduk dari strata ekonomi masing-masing Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk memperkuat argumentasi delegasi kami, maka selanjutnya kami akan menyerahkan kepada pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembicara kedua yang akan melanjutkan poin argumentasi dari poin pembicara pertama kami. Dewan Juri yang terhormat, implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan dalam hal perekonomian nasional. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kepastian hukum adalah kemutlakan dalam menjalankan bisnis, terlebih dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem ekonomi kerakyatan, di mana stimulus ekonomi adalah bentuk pemerintah yang menjadi guidance, sebagaimana dalam bukunya Konstitusi Ekonomi oleh Profesor Jimli Asidiki Dewan yang terhormat. Maka di sini saya ingin mengatakan bahwa resesi di Indonesia hanya membutuhkan beberapa waktu untuk terjadi Dewan yang terhormat. Maka dari itu, stimulus ekonomi saja adalah bukan hal yang tepat Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, saya ingin membawakan poin argumentasi utama, yaitu adaptasi pasar adalah kemutlakan di kala pandemi. Dewan Juri, kepastian hukum dengan sebuah aturan tertulis atau tidak berbanding terbalik terlebih dalam hal pengusaha makro, di mana kepastian hukum harusnya merepresentasikan nilai kualitatif sebuah sistem hukum yang dihasilkan tuntutan dalam hal kualitas standar dan kualitas interpretasi hakim, di mana banyak kajian yang telah merumuskan bahwa ada 4 indikator dari kepastian hukum, yaitu yang pertama accessible, kedua intelligible, ketiga stable, dan predictable effect. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu pengusaha makro, kepastian hukum adalah bagaimana cara dampak sebuah aturan tersebut memiliki ketenangan menjalankan usahanya. Pun hari ini, tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sistem stimulus hanya berbicara tentang penggelontoran dana saja Dewan Juri. Justru yang ini akan menjadi sebuah bom waktu yang tidak dapat dihindarkan. Karena setiap yang memberikan stimulus dikeluarkan oleh pemerintah harus menguras cadangan dana negara. Padahal berbicara tentang berjalannya ekonomi bukan hanya persoalan di tengah pandemi saja, melainkan bertahan, meningkat, bahkan setelah pandemi ini Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, pemberian stimulus haruslah seperti kita merekayasakan pasar ataupun dengan cara mencari metode baru dalam hal berbisnis. Misalnya, dalam sektor pangan yang menjadi dikuasai oleh negara Dewan Juri yang terhormat untuk dioptimalkan. Dewan Juri yang terhormat, melihat ketidakpastian stimulus yang ada pada saat ini yang termanifestasi dengan adanya fakta bahwa sampai kuartal ketiga tahun 2020 tercatat sudah ada 213 perkara PKPU dan 29 perkara kepailitan. Dewan Juri, sebagaimana yang dikaji dalam jurnal John Kenney Department of Sociology, University of Oxford, United Kingdom, mengatakan they should prioritize keeping the employment rate low over increasing economic growth. Dewan Juri, stimulus ekonomi yang dijalankan pemerintah berharap mencegah resesi. Padahal yang sebenarnya resesi adalah hal yang tidak dapat kita duga, yaitu ancaman resesi yang sebenarnya sedang menunggu karena tidak tepatnya pelaksanaan stimulus yang ada pada saat ini. Sejalan dengan pendapat Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman abad ke-18, dalam karyanya Die Welt et Wille et der Verstand,
atau yang dikenal dengan The World as Will and as a Representation, mengemukakan bahwa relasi manusia dengan peristiwa ekonomi seringkali berwujud metafisik dan tidak bisa diduga-duga. Dewan Juri, jika kita melihat paket kebijakan stimulus yang ada pada saat ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah secara bertahap, seperti misalnya percepatan penetapan pejabat pembendaharaan negara, percepatan pencairan anggaran strategis, maupun mempercepat pelaksanaan kegiatan dari dana desa, sebagian besar hanya berbicara tentang penggelontoran dana. Padahal yang seharusnya menjadi fokus utama adalah penanganan COVID-19 itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, yang menjadi sebab menurunnya stabilitas keuangan pada saat ini. Dan stimulus yang diberikan oleh negara adalah yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi pada saat ini, yang menjadi kebutuhan masyarakat demi keberlangsungan usaha dan menjaga daya beli masyarakat itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Maka negara hadir selaku regulator untuk menyeimbangkan antara pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan usahanya dan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk menjaga keseimbangan pasar di saat yang bersamaan dengan fokus utama yaitu menangani pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Baik Dewan Juri, untuk melanjutkan poin argumentasi kami, selanjutnya akan dibawakan oleh pembicara ketiga kami. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya. Dewan Juri, nama saya Yuhudawan Tarjo selaku pembicara ketiga. Dan saya akan melanjutkan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim kami. Saya akan membawakan satu poin argumentasi, yaitu stimulus ekonomi utopia jika tidak tepat sasaran. Masuk ke dalam argumentasi, pemberian stimulus dengan harapan untuk mempertahankan atau memang untuk meningkatkan sesuatu. John Maynard Keynes mengatakan bahwa stimulus ekonomi adalah tindakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi sektor swasta dengan melakukan kebijakan moneter atau fiskal yang bertarget ekspansif. Maka pemberian stimulus oleh pemerintah sedang berusaha mengatasi agar Indonesia jangan sampai menuju resesi akibat dari pandemi COVID-19. Maka dalam pemberian stimulus haruslah tepat sasaran agar memberikan kepastian hukum bagi pengusaha makro di Indonesia. Bahwa berbicara mengenai kepastian hukum bukan hanya berbicara seperti positivisme yang aturan tersebut sudah tertulis atau tidak saja. Kepastian hukum merujuk aturan tersebut memang bekerja dan menciptakan kestabilan. Sejalan dari buku Rules and Principles, A Theory of Legal Certainty oleh John Braithwaite. Kepastian hukum dibutuhkan bagi pengusaha makro dalam menghadapi pandemi seperti ini. Jangan sampai stimulus hanya menguntungkan salah satu pihak saja ataupun mengorbankan pihak tertentu. Pengusaha makro bersimbiosis dengan ketenagakerjaan, perbankan, perpajakan, dan yang lainnya. Di tengah pandemi yang belum ada titik terangnya, ketidakpastian pemerintah memberikan stimulus yang berdaya guna bagi ketenagakerjaan yang akhirnya menjadi polemik antara kepentingan pekerja atau pengusaha yang sedang bertarung nasib. Pemerintah belum hadir sebagai penjaga antara pengusaha dan rakyat. Hal ini pun diperparah dengan warisan aturan di Indonesia yang terlalu kuno bagi pengusaha, seperti misalnya terlalu mudahnya suatu perusahaan untuk dipilotkan tanpa adanya penilaian, buruknya mekanisme investasi saja sudah menahan laju indeks perekonomian bangsa hari ini. Lalu diperparah dengan adanya COVID-19 ini, maka jerat resesi yang akan menimpa Indonesia sama sekali tidak dapat dihindarkan. Kepastian hukum bagi pengusaha makro bukan berbicara tentang menghadapi pandemi saja, namun berbicara kepastian hukum bagi pengusaha makro adalah bagaimana pengusaha makro dapat selamat ataupun keluar dan menjadi pemenang di kala pandemi ini. Kontraksi ekonomi global menahan banyak dari sektoral Indonesia, seperti misalnya industri pariwisata dan industri perhotelan yang dapat dilihat dari laporan BPS bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 89% dibanding jumlah kunjungan pada Juli 2019. Artinya apa? Artinya juga pemasukan negara dari sektor pariwisata juga berkurang, Dewan Juri. Pemberian stimulus ekonomi seperti sekarang tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan ribuan dari hotel di Indonesia tinggal menunggu waktu untuk menggulung tikarnya. Padahal dari industri ini sangat banyak industri yang saling terkait, seperti misalnya penyediaan bahan makanan, tenaga kerjanya, dan yang lainnya. Bahkan dengan cara Indonesia memberikan stimulus seperti ini,
memaksa kembali untuk berutang kepada Jerman seperti yang dibicarakan oleh pembicara satu sebesar 9,1 triliun beberapa hari yang lalu. Inilah dibalik utopia dari stimulus yang diberikan pemerintah. Ini ada bom waktu yang menunggu. Bisa saja Indonesia bertahan di kala pandemi, justru setelah pandemi Indonesia mengalami resesi atau bahkan bangkrut karena terlilit hutang. Inilah seolah-olah stimulus kepastian ada jerat yang tidak kepastian. Sebagai pengusaha makro, apalagi dengan sistem ekonomi di Indonesia yang dimana ada pengusaha swasta dan negara yang ikut menjadi pengusaha, sebagai pemerintah harusnya bisa memberikan kepastian yang sejalan dengan World Trade Organization Establishment with Act No. 7 of 2004. Karena pada dasarnya pengusaha swasta wajib mendapatkan kepastian, maka daripada itu dalam memberikan stimulus haruslah tepat Dewan Juri. Menghadapi pandemi ini berkutat dengan kapan pandemi ini akan berakhir, karena tidak pasti setiap stimulus yang diberikan sebelum yang menjadi akar permasalahan tersebut belum terselesaikan Dewan Juri. Maka dari itu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan pada saat pandemi ini hanya bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi pada saat ini. Padahal yang seharusnya menjadi perhatian ialah masalah ekonomi setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Maka memang dikala ketidakkepastian pandemi ini dihadapkan dengan kebutuhan kepastian hukum, negara harus turun memberikan kepastian atau minimal merekayasa pasar dengan hidup berdampingan dengan pandemi ini, asalkan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena pada dasarnya ketidakpastian negara akan mengorbankan pengusaha. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Salam konstitusi, sekian dan terima kasih.